Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup dengan Bijaksana. Rabu edisi surat Kolose bersama dengan saya Fani Paendo. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 18. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu.
kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Pagi hari ini kita membaca melihat apa yang Paulus sudah sampaikan. Hiduplah hari-hari ini dengan hikmat dari Tuhan. Karena waktu yang kita jalani adalah jahat jika tidak dihadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita. Bahkan Tuhan juga memberikan orang-orang di sekitar kita untuk dapat menolong, untuk dapat menjaga kita agar tetap ada di jalannya Tuhan, tetap berada di dalam panggilannya Tuhan, tetap berada di dalam kehendak dan kemauannya Tuhan. Temukanlah orang-orang seperti itu. Merekalah yang rela berkorban dan berjalan bersama-sama dengan kita di saat kita suka, bahkan di saat kita duka. All the time, orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Temukanlah dengan hikmat daripada Tuhan. Orang-orang itu bisa saja keluarga kita, atau sahabat kita, atau rekan-rekan sepelayanan, atau bahkan tanpa kita sadari Tuhan bisa kirim orang-orang baru di dalam hidup ini yang kita sama sekali belum pernah bertemu, bahkan belum mengenal pribadinya. Ada banyak cara Tuhan bisa menjagai, menolong kita supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Istilahnya di dalam Alkitab juga disebut sebagai seorang mentor atau sebagai seorang pembina rohani dalam hidup kita, supaya kita tetap kuat, kokoh, dan memperhatikan baik-baik setiap firman yang diberitakannya bagi kita. Karena itu hari ini baiklah kita hidup dengan bijaksana sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kita. Amin.